Ih, sombong banget ya, sok-sok bahasa Inggris, dikira cuman dia bisa bahasa Inggris. Lagian aksennya itu nadanya Mangga Dua banget ya. Terus juga dia kan pakai teks gitu kan, matanya ke bawah, jadi nggak fluent. Tindakan Giorgio Antonio yang memilih menggunakan bahasa Inggris dalam video klarifikasi konfliknya kini justru memancing kritikan pedas dari seorang netizen yang budiman bule. Melalui akunnya @bulenyinyir, Giorgio diskakmat karena dinilai bersikap sangat sombong dan tidak tahu tempat saat berbicara kepada audiens lokal Indonesia. Langkah komunikasinya dianggap tidak pantas serta terkesan pretensius karena hanya ingin memamerkan status sosial yang lebih tinggi di mata masyarakat. Netizen yang berbakti bule tersebut juga membongkar kepalsuan Giorgio yang terlihat tidak lancar berbahasa Inggris dan terus menatap teks bacaan saat berbicara. Aksen yang digunakannya bahkan diejek tidak otentik karena masih terdengar kental dengan logat lokal wilayah Mangga Dua. Alih-alih merasa percaya diri dan mengancam jalur hukum, kekasih Sarwendah itu diingatkan untuk tetap membumi dan menghargai asal-usul tempatnya tinggal. Why suddenly you're talking in English? We are not in America or abroad, we're in Indonesia. I can hear their accent is still very Manggaduish, yeah. It's not really British or American accent. It's very snobbish. It's not appropriate to talk in English to those that cannot understand, especially the people that are listening to us are local Indonesians. Ih, sombong banget ya, sok-sok bahasa Inggris, dikira cuman dia bisa bahasa Inggris. Lagian aksennya itu nadanya Mangga Dua banget ya. Terus juga dia kan pakai teks gitu kan, matanya ke bawah, jadi nggak fluent ya. Agak kagok-kagok, dikira pidato kepresidenan. Enak aja loh. Terus katanya, iya, sekarang secara hukum harus tetap berlanjut. Gara-gara lo juga tuh si Saweran itu kena kasus ya, jadi harusnya bersalah, bukan merasa pede. Kenapa pengen promosi film itu, yang foto kita diturunin? Iyalah, pasti Mas Anjas kan juga marah. Turunin tuh foto dia, nanti gak laku loh. Udah capek-capek yoga tahunan, puluhan tahun, sekali bikin film, dong. Iya, yang salah sutradara. Dia pengen cari viral, taunya nebeng tethering, nebeng wifi. Udahlah, gak usah sok-sok pakai bahasa Inggris segala ya. Kita makan berak, ngangkang, dan jongkok di Indonesia. Jangan seperti artis itu yang Momo itu, yang ujuk-ujuk, dia kan lahir di Kebon Jeruk itu kan, di Puri Indah. Sekarang pokoknya dikit-dikit pakai bahasa Inggris ya, sok-sok Inggris American gitu, padahal makan mie babi di Puri Indah. Sekarang pakai bahasa Inggris sok-sok, makanya juga nggak disukai. Kalau lo makan berak di Indonesia kayak gue, pakai bahasa Indonesia dong saya. Nggak usah pakai sok-sok Inggris untuk mengatakan bahwa kita lebih tinggi statusnya daripada yang lain. Kalau mau jadi guru, mungkin mau jadi guru kali ya, di IF ya, English First ya. Udah ngelamar aja jadi guru bahasa Inggris di English First, tapi nggak lolos. Aksennya Mangga Dua banget menurut gue. Kasihan deh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kau sudah ditahu bukan CEO, kopi jadi guru bahasa Inggris lagi. Tambah pusing saya dengan kawin. Gara-gara kau ini orang anteng-anteng dikasih 200 juta, jadi kacau gara-gara kabar. Juga jangan kegeeran loh netizen. Ini buat orang Amerika, bukan buat kalian. Kalian juga merasa buat kalian. Kalau buat kalian tuh pakai bahasa Indonesia dia pakai bahasa Inggris, berarti untuk orang luar ya. Jadi jangan kalian baper, nggak boleh baper ya. Gitu. Nah, jadi buat netizen jangan nyamber-nyamber, lihat dulu ya. Kalau kalian orang Konoha berarti bahasanya bahasa Konoha. Karena ini bukan untuk kalian, jadi ya kalian juga mikir itu bukan buat kalian ya. Saya aja dari kemarin mikir loh, bukan buat kita, bukan buat netizen Indonesia ini ya kan.
Udah, damai ya. Netizen. Akhirnya CEO turun gunung, ya. Setelah poster itu nggak ada pasang mukanya yang film bunga di tepi jurang. Kukira lah dia duduk di tepi jurang, ya kan? Ternyata muncul lah dia dengan pernyataan, "Opportunity dear Sergios." Sergios. Kayak ini ya, kayak biografi mau buat ini apa putri-putri Indonesia. Itu apa itu? Pajian apa itu? Mister Indonesia, Elmen apa sih yang kalau cowok putri-putri Indonesia Miss Grand International. Jadi intinya itu dia bilang nih, aku terjemahin ya. Jadi dia itu dan si Pewong itu katanya baik-baik aja. Katanya mereka berdua itu memang memilih off dari media sosial untuk quality time berdua. Terus dia bilang juga mereka tidak merespon dengan benci orang-orang yang menghujat mereka karena kebanyakan orang nggak mengerti dan nggak mengenal mereka secara pribadi. Terus di akhir juga dia bilang kalau dia akan memproses secara hukum akun-akun yang memfitnah dia. Tapi ada lagi nih yang paling lucu. Lagi rame ya, si Gio mengunggah video pakai bahasa Inggris di Instagram dan di TikTok. Rame para pembenci bilang bikin huru-hara di Indonesia tapi klarifikasinya bahasa Inggris. Hai para pembenci, itu bukan video klarifikasi. Apa yang harus diklarifikasiin sama Gio? Gio bukan koruptor dan bukan pejabat yang wajib pakai bahasa Indonesia untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia. Itu video spesial dibuat untuk para Sergios lovers ya, para fans-fansnya Sergios. Oke, jadi bukan buat kalian nggak diajak. At least kalau nggak ngerti bahasa Inggris, you can read the subtitle, right? Yes. Dicerna, baca subtitlenya. Itu video klarifikasi atau video menyemangati para Sergios. Aduh, bestie. Benci boleh, tapi jangan berlebihan bencinya. Warga babak baru ya, drama antara Korube dan Sawenda. Lah akhirnya muncul deh nih sang pangeran ya kan, Koko Gio ya. Kita lihat statementnya soalnya pakai bahasa Inggris ya, jadi lo bisa lihat aja tuh di IG dimanapun udah bertebaran ya. Gue rangkumin buat lo yang males pada baca ya. Disclaimer, gue cuman ngerangkum doang. Cekidot. Nah nih warga, akhirnya nih ya Gio Antonio alias Kogio muncul bertepatan dengan Sarwenda menghadiri sidang perdana. Dengan menggunakan bahasa Inggris, Gio mengucapkan terima kasih kepada para Sergios, para fan yang masih mendukung Sergio ya, dan bahwa kejadian kemarin makin mempererat hubungan Gio dan Sarwenda, makin quality time berdua dan memilih untuk tidak merespon dengan emosi atau marah atas semua rumor yang dituduhkan kepada mereka. Mereka berdua percaya kedepannya mereka akan menjadi lebih baik, makin kuat hubungannya dan hidup makin lebih bersyukur dan penuh berkat. Dan seperti yang kalian tahu nih ujarnya, tentang banyak sekali rumor, tuduhan palsu dan cerita negatif yang beredar, Sarwenda dan saya memilih untuk tidak merespon dengan kemarahan atau kebencian karena kami mengerti bahwa kebanyakan orang tidak mengenal kami secara pribadi atau kebenarannya tentang apa yang kami alami ya, ucap beliau dalam video pendek yang diunggahnya di aja ke IG-nya ya. Nah, menurut kalian nih ya, pendapat warga ya yang punya ilmu meramal, ilmu menerawang, detektif Conan, menurut kalian untuk drama ini gimana? Coba komen di kolom komentar. Jangan pada malas loh. Kan idolaku salah lagi di mata kalian karena dia bikin video pakai bahasa Inggris aja karena rujak. Padahal itu video isinya pesan berterima kasih sama fansnya. Terus kenapa kalian rujak lagi? Karena kalian nggak paham apa yang dia sampaikan. Sejujurnya aku juga nggak jago-jago amat bahasa Inggris, tapi aku ada berusaha mencari tahu gitu apa yang dia sampaikan gitu. Katanya bikin masalah di Indonesia. Emang masalah apa yang dia buat?
beras kalian berkurang. Hah? Kayak mana? Dapur kalian dicolong? Atau kayak mana? Duit kalian terkuras? Atau kayak mana? Tak paham aku masalah apa yang dia buat di Indonesia ini. Kenapa situ yang panas? Padahal itu kan pesan-pesan tuh fansnya ya. Dan udah jelas kita sih sebagai fans tahu ya kenapa dia pakai bahasa Inggris. Mungkin alasan yang pertama adalah karena fansnya nggak cuma ada di Indo. Fansnya itu ada di Malaysia, di Singapura, di Jepang, di Taiwan. Ya, kenapa gue tahu? Karena kita ini ada tim Sargios yang solid. Asik. Dan salah satu fans yang sudah pernah ketemu Gio langsung ya, itu datang dari Malaysia. Dan memang lebih fasih pakai bahasa Melayu Malaysia dan juga bahasa Inggris. Kenapa gue tahu? Karena kita sudah pernah ketemu di acara Sergio. Dan memang ini pesan-pesan tertuju sama Sargios. Kalau kalian para pembenci ya, nggak diajak. Dan alasan yang kedua, memang si Gio ini lebih fasih pakai bahasa Inggris. Karena dia besarnya itu lebih lama di luar negeri ketimbang di Indo. Makanya dia tuh lebih fasih pakai bahasa Inggris. Paham? Tapi menurut aku udah paling bener dia pakai bahasa Inggris. Soalnya ada pihak-pihak yang suka sekali comot potongan video orang, terus diposting dan dikirim opini negatif. Padahal mah ya nggak seburuk itu, dibikin seburuk mungkin. Kalau pakai bahasa Inggris kan mungkin agak PR buat mereka ya, buat para pembenci ya. Udah paling bener sih, udah paling bener. Kita nih bahagia sekali setelah munculnya Gio ya. Aduh, tidur nyenyak. Duh, idola gue ganteng banget. Ganteng banget. Kenapa? Geli, panas, kipas sayang, kipas.